Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salma Hidayatun dengan NPM 2414151086. Di sini saya akan membuat video tentang pengelolaan hasil bukan kayu dengan judul Strategi Pengembangan Pemasaran Porang atau Amorphophallus onsopilus di Kota Samarinda. Pada pendahuluan, Amorphophallus atau porang merupakan hasil hutan bukan kayu berupa umbi penghasil pati dengan kandungan glukomanan tinggi yang bermanfaat bagi kesehatan, pangan, dan industri. Porang berpotensi besar dikembangkan di Kalimantan Timur karena kondisi lahan dan iklim yang mendukung, serta telah dibudidayakan oleh lebih dari 100 petani dengan luas puluhan hektar. Akan tetapi, pemasaran masih menjadi kendala karena terbatasnya informasi, regulasi ekspor yang ketat, juga standar kualitas pabrik yang berbeda-beda. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa strategi pengembangan porang dapat dilakukan melalui pemanfaatan lahan hutan, penyuluhan, pola kemitraan, koperasi, hingga dukungan pemodalan. Strategi pemasaran yang efektif perlu memanfaatkan kekuatan dan peluang yang ada agar petani memperoleh nilai jual lebih tinggi dan kesejahteraan meningkat. Jadi itu penelitian diarahkan untuk merumuskan strategi pemasaran porang di Samarinda dengan menganalisis kondisi, faktor internal eksternal, serta peta permasalahan yang akan dihadapi. Pada metode penelitian, usaha tani porang di kota Samarinda memiliki potensi besar karena didukung kondisi lahan dan iklim. Akan tetapi, keterbatasan informasi mengenai sistem pemasaran efektif masih menjadi kendala bagi petani. Jadi, penelitian ini dilakukan untuk merumuskan strategi pemasaran porang yang efektif melalui tahapan pengumpulan data, analisis, dan perumusan strategi. Penelitian ini berfokus pada petani penggiat porang di Samarinda dengan data primer dari observasi, wawancara, kuesioner, serta data sekunder dari studi pustaka. Analisis dilakukan secara deskriptif, kualitatif, dan kuantitatif menggunakan matriks IFAS dan EFAS, serta metode SWOT untuk merumuskan strategi pemasaran yang tepat. Analisis dengan matriks IFAS dan EFAS. Identifikasi kekuatan dan kelemahan dilakukan dengan matriks IFAS, sedangkan peluang dan ancaman menggunakan matriks EFAS. Penilaian tiap faktor diberi bobot skala 0,0 sampai 1,0 dengan total tidak melebihi 1,00, serta menggunakan rating sesuai kriteria pada tabel. Seperti pada tabel 1, bobot dan kriteria pada analisis IFAS dan EFAS. Lalu pada tabel 2 ditunjukkan rating dan kriteria faktor internal dan eksternal. Tabel 3 menunjukkan matriks SWOT. Matriks SWOT menghasilkan 4 strategi, yaitu SO, memanfaatkan kekuatan untuk meraih peluang melalui pertumbuhan agresif. Lalu ST, menggunakan kekuatan menghadapi ancaman dengan diversifikasi. WO meminimalisir kelemahan agar peluang dapat diraih, dan WT bersifat defensif dengan mengurangi kelemahan serta menghindari ancaman. Hasil dan pembahasan. Pemasaran berperan penting dalam menemukan pendapatan petani, tapi produk pertanian yang bersifat musiman, mudah rusak, dan melimpah sering menimbulkan fluktuasi harga tajam yang merugikan. Jadi diperlukan manajemen pemasaran yang baik untuk mengatasi permasalahan tersebut, termasuk dalam usaha tani porang di Samarinda. Jumlah petani porang di Samarinda yang tergabung dalam P3KT sekitar 6 orang dengan luas lahan 7,95 hektar di beberapa daerah. Meski porang mudah dibudidayakan dan bernilai ekonomis tinggi, harga umbi anjlok drastis pada tahun 2022. Sehingga banyak petani dengan enggan menjual panen. Salah satu solusi yaitu pemilihan saluran pemasaran yang tepat sebagai jalur distribusi dari produsen hingga konsumen akhir.
Sebelum harga perang turun, petani di Samarinda memasarkan hasil panen melalui lembaga pemasaran, yaitu pedagang pengumpul yang kemudian menyalurkannya kembali ke pedagang besar hingga ke konsumen. Pada zaman satu saluran pemasaran porang di kota Samarinda, ada petani yang memasarkan hasilnya ke pedagang pengumpul, lalu pedagang pengumpul akan memasarkan ke pedagang besar. Lalu pedagang besar akan memasarkan kembali ke konsumen. Saluran pemasaran barang di Samarinda termasuk tingkat 2 karena melibatkan pedagang pengumpul dan pedagang besar dengan produk yang dijual masih berupa umbi. Petani lebih diuntungkan jika menjual orang dalam bentuk chip atau tepung. Akan tetapi keterbatasan alat menjadi kendala. Pengolahan umbi menjadi chip atau tepung bernilai tambah tinggi, dapat diolah menjadi berbagai produk pangan dan berpeluang besar meningkatkan pendapatan petani. Lalu ada identifikasi faktor-faktor strategis. Identifikasi strategis pengembangan porang di Samarinda menunjukkan kekuatan berupa kebutuhan lahan yang kecil, kemudahan budidaya, manfaat dagang, dan potensi sebagai pangan fungsional. Kelemahannya yaitu waktu panennya lama, tidak bisa dikonsumsi langsung, minim penyuluhan, juga belum ada pola permodalan tepat. Peluangnya yaitu tingginya permintaan pasar, harga olahan yang tinggi, dan peluang kerjasama. Sedangkan ancamannya berupa fluktuasi harga, tuntunan sertifikasi, dan persaingan. Pada inti pada identifikasi faktor-faktor kekuatan ada 4, yaitu porang tidak membutuhkan lahan luas dan dapat dibudidayakan di bawah tanaman penaung. Teknik budidaya porang sederhana hanya dengan menanam bulbil dan perawatan minimal. Porang juga memiliki banyak manfaat industri, mulai dari pangan, farmasi, kimia, hingga tekstil, serta bernilai ekonomis tinggi. Lalu yang terakhir, porang berpotensi sebagai pangan fungsional dan memiliki peluang pasar ekspor yang menjanjikan. Identifikasi faktor-faktor kelemahan. Yang pertama, porang membutuhkan waktu panen awal 2 sampai 3 tahun sehingga petani harus menunggu cukup lama. Yang kedua, porang tidak dapat dikonsumsi langsung karena mengandung oksalat yang menimbulkan rasa gatal. Ketiga, belum adanya bimbingan teknis budidaya, pengolahan, dan pemasaran membuat petani sulit berkembang. Dan yang keempat, biaya budidaya porang hingga 3 tahun mencapai sekitar 9.500.000 per hektar. Sehingga pemodalan menjadi kendala. Pada identifikasi faktor-faktor peluang, eh, permintaan pasar porang terus meningkat baik dalam maupun luar negeri karena manfaatnya beragam. Harga produk olahan porang juga jauh lebih tinggi dibandingkan umbi segar, mulai dari chip hingga tepung glukomanan yang bisa mencapai 300.000 per kilo. Lalu kerjasama dengan instansi pemerintah dan akademis membuka peluang peningkatan kualitas SDM petani melalui fasilitas seperti laboratorium, pengolahan di Politeknik, Pertanian Negeri Samarinda. Identifikasi faktor-faktor ancaman, yaitu adanya fluktuasi harga porang terjadi karena tidak adanya patokan resmi dari pemerintah. Lalu tuntunan sertifikasi produk menjadi ancaman karena tanpa peningkatan mutu. Lalu persaingan dari daerah sekitar seperti Kutai, Kartanegara menjadi ancaman jika mereka mampu menghasilkan porang dengan kualitas lebih baik dan harga lebih murah. Berdasarkan tabel 4, yaitu analisis data dengan matrik IFAS, peluang dan potensi pengembangan pemasaran porang di Samarinda diidentifikasi melalui matriks IFAS untuk faktor internal dan matriks EFAS untuk faktor eksternal. Lalu ada tabel 5, analisis data dengan matrik EFAS.
Rumusan strategi pengembangan pemasaran porang. Strategi SO meningkatkan produksi melalui pemanfaatan lahan, memasarkan porang dalam bentuk chip atau tepung, glukomanan bernilai tinggi, serta menjalin kerjasama dengan instansi untuk pengolahan. Strategi WO menanam tanaman sela dengan menambah pendapatan, meningkatkan pengetahuan petani lewat pelatihan. Strategi ST menyusun kebijakan pemasaran bersama pemerintah dan stakeholder. Lalu strategi WT memberikan sosialisasi, pelatihan, pendampingan, dan penyediaan sarana pengolahan skala mikro bagi petani. Berdasarkan nilai IFAS dan EFAS, kekuatan 3,39 lebih besar dari kelemahannya, yaitu 1,53, dan peluangnya 3,20 lebih tinggi dibandingkan ancamannya, yaitu 1,93. Strategi pemasaran porang di Samarinda ditentukan melalui titik koordinat SWOT dengan nilai X 1,86, selisih kekuatan dan kelemahan, dan Y 1,27, selisih peluang dan ancaman yang digambarkan dalam SWOT. Hasil analisis SWOT menunjukkan strategi pengembangan pemasaran porang di Samarinda berada pada kuadran 1 dengan kombinasi SO. Strateginya yaitu memanfaatkan lahan sempit untuk budidaya porang. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan petani sekaligus memperluas pasar porang. Kesimpulan dapat diambil pada penelitian ini yaitu strategi pengembangan pemasaran porang di Samarinda menggunakan kombinasi SO, yaitu mempertahankan kekuatan sambil memanfaatkan peluang. Strateginya meliputi pemanfaatan lahan kecil untuk meningkatkan produksi, memasarkan porang dalam bentuk olahan bernilai tinggi seperti chip dan tepung, glukomanan, serta menjalin kerjasama dengan instansi akademisi untuk pengolahan dan peningkatan pengetahuan potensi. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.